Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini melalui bacaan dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14. Tetapi saat ini hanya akan kita baca di ayat yang ketiga saja, yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Demikian membaca firman Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita saat ini adalah dicelikkan oleh kasih karunia Allah. Saudara-saudara terkasih, seorang astronot yang bernama James Irwin yang berkebangsaan Amerika Serikat ketika menaiki Apollo 15 tahun 1971 berhasil mendarat di bulan dan tinggal di bulan kurang lebih selama 67 hari lamanya. Saat dia berada di ruang angkasa, James Irwin merasakan dan mengalami peristiwa keagungan dan kemuliaan Allah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dari situ kemudian dia melihat betapa Allah itu melakukan perkara yang luar biasa yang tidak mampu untuk diselami manusia dalam kehidupannya. Terutama ketika Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus hadir ke dunia ini, sungguh menjadi sebuah penghayatan yang luar biasa yang dialami oleh James Irwin. Saudara-saudara terkasih, pencelikan mata rohani akan Kristus merupakan awal dari pesiaran iman kita dalam kehidupan ini. Karena melalui pencelian mata rohani ini, kita kemudian dimampukan untuk melihat, menyaksikan, dan mengalami akan kekayaan kasih karunia Allah yang dicurahkan dalam kehidupan manusia. Karena sebelum kita dicelikkan mata rohani kita, seberapa besar pun kasih Allah yang dicurahkan bagi kehidupan kita, ini tidak akan pernah mungkin bisa kita rasakan dan kita alami. Karena selama ini ketika kita belum dicelikkan oleh kasih karunia Allah, maka kita menjalani kehidupan ini sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk bersuka cita, dan sulit untuk beriman. Karena kita melihat kehidupan ini sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat kita ini mengalami ketakutan, sehingga kita menjalani kehidupan dengan pesimisme, dengan suram, dan tanpa harapan. Apalagi dalam menjalin relasi kita dengan sesama kita, sangat dimungkinkan terjadi gesekan-gesekan, sehingga terjadi luka-luka batin dalam relasi kita. Dengan kondisi begitu, seringkali energi kita terfokus pada hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita dan membuat kita lupa akan kasih karunia Allah yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sulitnya kita ini mampu melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita juga bisa disebabkan oleh dosa struktural dan dosa personal yang membuat kita mengalami buta rohani, sehingga hidup kita dipenuhi kegelapan dan menolak kasih karunia Allah. Karena itu ketika kita menjadi seorang Kristen, tanpa kita dicelikkan mata rohani kita, maka kita selamanya akan menjadi seorang Kristen yang buta, yang tahu akan keselamatan tetapi tidak mampu menghayati akan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan ini. Mungkin kita bisa tetap melayani, tetapi pelayanan yang kita lakukan ini tanpa kegembiraan dan bukan sebagai ungkapan syukur. Maka di Efesus 1 ayat 3 ini Rasul Paulus mengajak kita semuanya untuk mengungkapkan pencerahan iman dan pembaruan hidup di dalam Kristus, yang mengatakan demikian: terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam konteks ini,
Rasul Paulus mengalami kehidupan yang terberkati. Dalam bahasa Yunani, eulogetos, sebab telah terberkati. Eulegeo dalam bahasa Yunani. Rasul Paulus mengalami diberkati Allah dengan segala berkat rohani di dalam surga yang bersumber kepada Kristus. Dan tepatnya Rasul Paulus mengalami pencelian mata rohani, sehingga di tengah-tengah segala situasi hidup yang berat yang dia alami, dia tetap mampu bersyukur, tetap mampu memuji nama Tuhan, dan tetap mampu melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga imannya tetap kuat, kukuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, hati yang dicerai menghasilkan sukacita dan ungkapan syukur, sehingga kasih karunia Allah menjadi sebuah realita dalam kehidupan umat beriman. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, mungkin saat ini kami buta secara rohani. Mungkin kami tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi saat ini kami disegarkan, disadarkan bahwa hidup kami penuh dengan berkat-Mu, tetapi seringkali kami tidak mampu melihat itu. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami supaya kami mampu melihat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, yang membuat kami tidak kehilangan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini. Selamat menyaksikan. Engkaulah yang sejak terdapamu setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. I believe every heart most gracious, oh tender voice like thine can be the fool. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Tuhan diamkan di surga kamu, jika lalu panjang percuma hidup, setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Saudara-saudara kasih, demikian Gembala menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung melalui subscribe, like, dan share, serta mendoakan supaya program ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.